Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfanda Kotarumalos. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktek kebidanan yang direkomendasikan dan sudah dilakukan di tempat praktek seperti kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan KB. Yang pertama, kita akan membahas tentang kehamilan. Di sini kami mengambil contoh dari salah satu jurnal yang berjudul Perbandingan Ibu Hamil yang melakukan eksersis gimbal dan ibu hamil yang melakukan senam hamil terhadap penurunan nyeri punggung bawah. Abstrak latar belakang, sekitar 50-70% dari wanita hamil dapat merasakan nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah dirasakan saat kehamilan trimester 2 dan 3. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan ibu hamil yang melakukan eksersis gimbal dan ibu hamil yang melakukan senam hamil terhadap penurunan nyeri punggung bawah. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan pretest dan posttest. Populasi penelitian ini adalah ibu hamil trimester ketiga primigravida. Subjek berjumlah 28 orang. Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner tertutup dengan numeric rating scale Boubonis. Penelitian ini di klinik Lydia Sifra dan klinik Budi Luhur. Analisa data menggunakan Wilcoxon, sedangkan uji perbandingan menggunakan Mann-Whitney. Hasil, prevalensi umur ibu hamil mayoritas 24 sampai dengan 29 tahun sebanyak 9 atau 64,3%, pendidikan mayoritas tamat perguruan tinggi sebanyak 11 atau 78,6%, pekerjaan swasta sebanyak 7 atau 50%, sifat nyeri mayoritas tertusuk sebanyak 8 atau 57,2%. Untuk mengatasi nyeri mayoritas membiarkan dan melakukan olahraga sebanyak 7 atau 42,9%. Sedangkan pada kelompok senam, hamil mayoritas berobat ke tenaga kesehatan sebanyak 5 atau 35,7%. Nilai p-value sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, yang artinya ada perbedaan penurunan nyeri punggung pada ibu hamil trimester ketiga sebelum dan sesudah pada kelompok eksersis gimbal sebesar 3,1, sedangkan kelompok senam hamil rata-rata penurunan tingkat nyeri punggung sebesar 1,33. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa eksersis gimbal lebih berpengaruh terhadap penurunan nyeri dibandingkan dengan yang senam hamil. Teori, gimbal adalah bola latihan yang digunakan untuk berolahraga selama kehamilan yang bertujuan untuk membantu mengurangi rasa sakit punggung, mengurangi rasa sakit pada kontraksi, mengurangi kecemasan, dan mengurangi rasa sakit persalinan. Watkins menjelaskan bahwa manfaat penggunaan gimbal yaitu, yang pertama, latihan dengan menggunakan bal dapat memperbaiki postur keseimbangan, koordinasi, dan kesadaran tubuh. Yang kedua, latihan dengan menggunakan bal meningkatkan kebugaran kardiovaskuler, kekuatan, dan fleksibilitas otot. Yang ketiga, dapat menghilangkan ketidaknyamanan selama kehamilan. Yang keempat, latihan dengan menggunakan bal dapat meminimalisir atau meringankan nyeri pinggang. Yang kelima, memperluas ruang gerak bayi karena pinggul terbuka secara optimal sehingga membantu bayi mengoptimalkan posisi masuk ke panggul. Dan yang terakhir, sebagai sarana latihan dan permainan yang dapat mereduksi stres dan ketegangan. Beberapa gerakan pada senam hamil yang biasanya dilakukan pada lantai akan dilakukan di atas bola. Gerakan-gerakan yang pada pemanasan senam hamil yang dimodifikasi diantaranya, yang pertama, duduk di atas bola, dengan cara jaga panggul dan tulang belakang pada posisi netral. Yang kedua, latihan ringan, bersandar di atas bola dari posisi berlutut, lalu goyang pinggul ke depan dan ke belakang. C. Latihan penguatan otot kaki. Posisi berbaring terlentang, kedua tangan berada di samping badan, letakkan kedua kaki di atas bola, lakukan penekanan pada bola menggunakan tungkai dengan satu kaki, lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Yang keempat, wall squat. Posisi kaki selebar bahu, bola berada di antara punggung bawah dan dinding, tangan berada di pinggul atau berada di sisi badan jika menahan beban, jongkok secara perlahan, tekuk lutut dan putar bola ke dinding sampai lutut ditekuk kira-kira 90 derajat. Kemudian, kembali ke posisi awal secara perlahan. Yang kelima, duduk di atas bola bersandar ke depan. Setelah menggerakkan pinggul mengikuti irama gelinding bola, lakukan fase istirahat dengan bersandar ke depan pada kursi atau pendamping, bisa instruktur atau salah satu anggota keluarga. Relaksasi dengan menarik nafas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan.
Praktek yang direkomendasikan dan sudah dilakukan di tempat praktek adalah gimbal, karena membantu meminimalisir dan mengurangi nyeri pinggang pada ibu hamil trimester ketiga. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang persalinan. Di sini kami mengambil contoh dari salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh Penundaan Penjepitan Tali Pusat Terhadap Kadar Hemoglobin Bayi Baru Lahir di Puskesmas Cipatana, Kota Gorontalo. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penundaan penjepitan tali pusat terhadap kadar hemoglobin bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas Cipatana, Kota Gorontalo. Metode penelitian ini yang digunakan adalah pra-eksperimen dengan pendekatan static group comparison. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas Cipatana. Pengambilan sampel secara purposive sampling sebanyak 30 bayi. Variabel bebas yaitu penundaan penjepitan tali pusat dan variabel terikat yaitu kadar hemoglobin bayi baru lahir. Analisis data menggunakan uji statistik independen t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kadar Hb bayi baru lahir yang dilakukan penundaan penjepitan tali pusat sebesar 21,80 gram per del, lebih tinggi dibandingkan kelompok penjepitan tali pusat segera atau 17,48 gram per del. Hasil analisis data didapatkan nilai p-value sama dengan 0,000 karena nilai atau p-value 0,000 kurang dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan HA diterima. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penundaan penjepitan tali pusat terhadap kadar hemoglobin bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas Cipatana. Teori penundaan pemotongan tali pusat. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan agar tali pusat bayi sebaiknya tidak dipotong terlalu cepat setelah bayi lahir. Penundaan ini ternyata mendatangkan banyak manfaat bagi bayi. Salah satunya adalah mencegah anemia pada bayi. Menurut American College of Obstetricians and Gynecology Committee on Obstetric Practice, penundaan penjepitan tali pusat yang direkomendasikan adalah setidaknya 30-60 detik setelah kelahiran pada bayi cukup bulan dan prematur yang tidak membutuhkan ventilasi tekanan positif. Penjepitan dan pemotongan tali pusat akan menghentikan aliran darah dari ari-ari atau plasenta ke bayi. Jika prosedur ini ditunda, akan ada lebih banyak darah yang mengalir ke tubuh bayi dari plasenta. Sebelum memotong tali pusat, dokter atau bidan mungkin akan menunggu beberapa menit hingga tali pusat berhenti berdenyut yang menandakan aliran darah sudah berhenti dengan sendirinya. B. Manfaat menunda memotong tali pusat. Beberapa manfaat menunda pemotongan tali pusat di bawah ini. Yang pertama, lebih banyak darah yang diterima bayi. Yang kedua, meningkatkan cadangan zat besi di tubuh bayi. Yang ketiga, membantu transisi bayi. Yang keempat, mendukung perkembangan saraf bayi. Yang kelima, meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Dan yang keenam, mengurangi risiko ibu mengalami perdarahan. C. Manfaat menunda pemotongan tali pusat bagi bayi prematur. Sementara, bagi bayi yang lahir prematur atau lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu, penunda pemotongan tali pusat dapat memberikan manfaat berupa meningkatkan sirkulasi dan volume darah dalam tubuh bayi, menurunkan risiko bayi mengalami pendarahan otak, menurunkan risiko bayi membutuhkan transfusi darah, menurunkan risiko bayi terkena necrotizing enterocolitis, yaitu kondisi berbahaya di mana terjadi kerusakan jaringan usus akibat peradangan. Resiko menunda pemotongan tali pusat. Meski memberikan banyak manfaat, menunda pemotongan tali pusat juga memiliki resiko. Bayi yang tali pusatnya tidak langsung dipotong setelah lahir lebih berisiko mengalami sakit kuning, karena memiliki lebih banyak kandungan zat besi. Meski demikian, kondisi ini relatif umum terjadi pada bayi baru lahir dan dapat diatasi dengan fototerapi atau bayi disinari dengan sinar ultraviolet. Berdasarkan data dari berbagai penelitian medis, dapat disimpulkan bahwa penundaan pemotongan tali pusat memiliki lebih banyak manfaat daripada resiko. Akan tetapi, pada kasus-kasus tertentu, pemotongan tali pusat harus segera dilakukan. Misalnya, pada bayi yang mengalami sesak nafas setelah lahir dan membutuhkan resusitasi atau pembukaan jalan nafas. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang ketiga tentang bayi baru lahir. Di sini, kami mengambil contoh dari salah satu jurnal yang berjudul Perawatan Tali Pusat Terbuka sebagai Upaya Mempercepat Pelepasan Tali Pusat. Abstrak, angka kejadian infeksi bayi baru lahir di Indonesia berkisar antara 24% hingga 34%. Dan hal ini merupakan penyebab kematian yang kedua setelah aspeksia neonatorum yang berkisar antara 49% hingga 60%. Sebagian besar infeksi bayi baru lahir adalah tetanus neonatorum yang ditularkan melalui tali pusat. Karena pemotongan dengan alat tidak suci hama, infeksi juga dapat terjadi melalui pemakaian obat bubuk, talk, atau daun-daunan yang digunakan masyarakat dalam merawat tali pusat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik perawatan tali pusat yang sesuai agar mempercepat proses pelepasan tali pusat pada bayi baru lahir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuasi eksperimen desain dengan perlakuan perawatan tali pusat terbuka pada kelompok perlakuan dan perawatan tali pusat tertutup pada kelompok kontrol. Subjek dalam penelitian semua bayi baru lahir yang dilahirkan di BPM Nur Aisyah berusia 0 hari sampai pelepasan tali pusat dengan jumlah sampel 20 per kelompok dengan teknik sampling non-probability sampling yaitu consecutive sampling. Analisis data menggunakan Mann-Whitney. Hasil yang diperoleh pada kelompok perawatan tali pusat terbuka, pelepasan tali pusat lebih cepat dengan nilai signifikansi 0,022 karena p-value kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan bermakna lama pelepasan tali pusat antara perawatan tali pusat terbuka dengan perawatan tali pusat tertutup. Teori tali pusat dalam istilah medisnya disebut dengan umbilical cord, merupakan saluran kehidupan bagi janin selama ia di dalam kandungan. Sebab selama dalam rahim, tali pusat inilah yang menyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta ke janin yang berada di dalamnya. Begitu janin dilahirkan, ia tidak lagi membutuhkan oksigen dari ibunya karena bayi mungil ini sudah dapat bernafas sendiri melalui hidungnya. Karena sudah tak diperlukan lagi, maka saluran ini harus dipotong dan dijepit atau diikat. B. Perawatan tali pusat menurut JNPKKR, Depkes, dan Kemenkes RI sebagai berikut. Yang pertama, jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke puntung tali pusat. Yang kedua, mengoleskan alkohol atau povidone iodin masih diperkenankan, tetapi tidak dikompreskan karena menyebabkan tali pusat basah atau lembab. Yang ketiga, lipat popok di bawah puntung tali pusat. Yang keempat, jika puntung tali pusat kotor, bersihkan secara hati-hati dengan air DTT dan sabun dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Anjuran Kemenkes RI bahwa tindakan pada bayi baru lahir meliputi: yang pertama, jaga kebersihan selama persalinan. Yang kedua, cegah infeksi kuman pada bayi. Begitu bayi lahir, beri salep antibiotik pada mata bayi. Yang ketiga, jaga tali pusat selalu bersih, kering, dan biarkan terbuka atau jangan dibungkus. Yang keempat, jangan diberi ramuan apapun. Jika kotor, bersihkan dengan kain bersih dan air matang. Perawatan tali pusat yang tidak baik menyebabkan tali pusat menjadi lama lepas. Risiko bila tali pusat lama lepas adalah terjadinya infeksi tali pusat dan tetanus neonatus. Spora kuman Clostridium tetani masuk ke dalam tubuh bayi melalui pintu masuk satu-satunya, yaitu tali pusat yang dapat terjadi pada saat pemotongan tali pusat ketika bayi lahir maupun pada saat perawatannya, sebelum terlepasnya tali pusat. Praktek kebidanan yang direkomendasikan. Praktek yang sudah direkomendasikan dan sudah dilakukan di tempat praktek adalah perawatan tali pusat terbuka, karena dapat mempercepat pelepasan tali pusat. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang keempat tentang ibu nifas mengenai perawatan premium. Di sini kami mengambil contoh dari salah satu jurnal yang berjudul Hubungan Teknik Vulva Hygiene dengan Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Postpartum. Penyusun Herlina Vera Virgia Rizka Aprilia Wardani. Latar belakang, masa nifas merupakan masa yang sangat rentan terhadap infeksi bagi ibu postpartum bila dalam perawatannya tidak tepat. Banyak ibu nifas yang tidak tahu cara menjaga kebersihan dirinya, terutama pada daerah genitalia. Tujuannya, mengetahui hubungan teknik vulva hygiene dengan penyembuhan luka perineum pada ibu postpartum. Desain penelitian analitik dengan pendekatan cross-sectional dengan teknik sampling, consecutive sampling. Hasil penelitian, sampel yang digunakan adalah ibu postpartum dengan luka perineum sebanyak 15 responden. Instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan uji koefisien kontingensi dengan tingkat kemaknaan p-value kurang dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir dari setengahnya atau 46,7% tidak melakukan teknik vulva hygiene dengan baik, yaitu sebanyak 7 responden, dan lebih dari setengahnya atau 60% di hari ke-6 keadaan luka perineum ibu postpartum banyak yang belum sembuh, yaitu sebanyak 9 responden. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien kontingensi, didapatkan hasil 0,003 atau p-value kurang dari 0,05. Kesimpulan,
ada hubungan vulvahigin dengan penyembuhan luka perineum pada ibu postpartum. Teori laserasi. Laserasi perineum adalah perlukaan yang terjadi pada saat persalinan di bagian perineum. Penyembuhan luka perineum. Penyembuhan luka perineum adalah mulai membaiknya luka perineum dengan terbentuknya jaringan baru yang menutupi luka perineum dalam jangka waktu 6-7 hari postpartum. Klasifikasi, robekan derajat 1, robekan derajat 2, robekan derajat 3, dan robekan derajat 4. Kriteria penilaian luka. Yang pertama, baik jika luka kering, perineum menutup, dan tidak ada tanda infeksi. Yang kedua, sedang jika luka basah, perineum menutup, tidak ada tanda-tanda infeksi. Dan yang ketiga, buruk jika luka basah, perineum menutup atau membuka, dan ada tanda-tanda infeksi. Perawatan luka perineum menurut APN. Yang pertama, menjaga agar perineum selalu bersih dan kering. Yang kedua, menghindari pemberian obat tradisional. Yang ketiga, menghindari pemakaian air panas untuk berendam. Dan yang keempat, mencuci luka dan perineum dengan air dan sabun kurang lebih 3-4 kali sehari. Praktek kebidanan yang direkomendasikan. Pada ibu nifas pos persalinan normal, bidan memberikan kie tentang vulvahigin yang benar sehingga luka perineum cepat pulih. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir tentang KB mengenai IUD pasca salin. Di sini kami mengambil contoh dari salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh KB IUD pasca salin terhadap proses involusi uteri pada ibu nifas. Penyusun Endang Wayuningsi dan Endang Savitri. Tujuan untuk mengetahui pengaruh KB IUD pasca salin terhadap proses involusi uteri pada ibu nifas. Metode yang digunakan yaitu metode analitik korelasional menggunakan pendekatan case control dilakukan dengan cara membandingkan antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Latar belakang, program pemerintah dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan mewujudkan keluarga kecil yang sehat dan sejahtera yaitu melalui konsep pengaturan jarak kelahiran. Angka kelahiran di Indonesia masih tinggi dan kira-kira 15% dari seluruh wanita hamil mengalami komplikasi dalam persalinan. Hasil penelitian, pelaksanaan KB pasca salin pada kelompok eksperimen sebanyak 29 responden atau 50% dan kelompok kontrol sebanyak 29 responden atau 50%. Pengukuran involusi uteri dari 29 responden kelompok eksperimen pada hari pertama, sebagian besar mengalami percepatan proses involusi uteri yaitu 21 responden atau 74,2%. Dan pada hari ketiga, sebagian besar mengalami perlambatan proses involusi uteri yaitu 18 responden atau 62,1%. Sedangkan dari 29 responden kelompok kontrol pada hari pertama, sebagian besar proses involusi uterinya normal, yaitu 15 responden atau 51,7%. Dan pada hari ketiga, sebagian besar mengalami perlambatan proses involusi uteri, yaitu 22 responden atau 75,9%. Kesimpulan, ada pengaruh KB intrakaisarian IUD terhadap involusi uteri pada ibu nifas. Pengertian, IUD adalah salah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa diletakkan dalam kavum uteri. Mekanisme kerja, umumnya digunakan jenis IUD yang mempunyai lilitan tembaga yang menyebabkan terjadinya perubahan kimia di uterus sehingga sperma tidak dapat memenuhi sel telur. Waktu pemasangan terbagi 3, yang pertama immediate postpartum insertion, yang kedua early postpartum insertion, dan yang ketiga interval insertion. Cara kerja IUD pasca salin, yang pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu dengan membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi sperma untuk fertilisasi. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk mencegah implementasi telur dalam uterus. Terdapat 2 jenis IUD pasca salin. Yang pertama, Copirti, yang kedua, Progestasert IUD atau melepaskan progesteron. Keuntungan IUD pasca salin. Langsung bisa diakses oleh ibu yang melahirkan di pelayanan kesehatan. Mengurangi rasa sakit saat pemasangan karena ostium masih terbuka.
sangat efektif, resiko terjadi infeksi rendah, kejadian perforasi rendah, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, sedikit kasus pendarahan daripada IUD yang dipasang di waktu menstruasi, tidak menyebabkan endometritis, mencegah kehamilan ektopik, IUD dapat efektif segera setelah pemasangan, metode jangka panjang, aman untuk wanita yang positif menderita HIV, tidak mempengaruhi hubungan seksual, mengurangi angka ketidakpatuhan pasien, meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil. Tidak ada efek samping hormonal dan efek sistemik. Dapat digunakan sampai menopause, tidak ada interaksi dengan obat-obat, dan yang terakhir, kesuburan dapat langsung kembali setelah KB IUD pasca salin dilepas. Kelemahan IUD pasca salin. Yang pertama, diperlukan pelatihan khusus. Yang kedua, dapat terjadi robekan dinding rahim. Yang ketiga, dapat terjadi resiko infeksi dan keputihan. Yang keempat, dapat terjadi kegagalan pemasangan dan ekspulsi. Yang kelima, dapat terjadi nyeri perut setelah beberapa hari pemasangan. Yang keenam, tidak dapat mencegah IMS dan HIV/AIDS. Praktek kebidanan yang direkomendasikan. Pada ibu nifas direkomendasikan untuk menggunakan IUD pasca salin. Bidan memberikan kiat tentang keuntungan dan kerugian dalam menggunakan IUD pasca salin, sehingga ibu dapat memutuskan alat kontrasepsi yang akan digunakan. Sekian penyajian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.